Enggak bisa. Jadi gimana suara? Aman. Baik. Aman. Saya mau beri pertanyaan dulu. Pertanyaan ini akan menentukan kita akan mengenal Tuhan lebih dalam atau tidak lewat firman. Ini pertanyaan kita. 28 pasal Kisah Para Rasul. Saya ulangi. 28 pasal Kisah Para Rasul. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut apa? Ayo, 28 pasal Kisah Para Rasul. Ini saya tanya serius tahu siapa? Orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut apa? Jangan bilang Kristen. Murid. Yang tujuh suaranya murid. Saya tanya, kalau disebut murid, hobinya apa? Jangan bilang makan. Makan. Kalau disebut murid, hobinya apa? Kesukaannya apa? Yang jawab, belajar. Oke? Kalau belajar, itu kita mempelajari hal-hal yang baru atau hal-hal yang sudah kita tahu. Baru. Yang baru. Kalau ada mahasiswa berjuang sampai semester 8 lulus, punya gelar strata 1 atau S1, kira-kira kalau S1 ini aku kangen pelajaran kelas 5 SD. Kira-kira dia layak disebut sarjana tidak? Tidak. Tidak. Saudara, kegagalan gereja yang paling fatal bukan karena gereja tidak berdoa. Kegagalan gereja yang paling fatal bukan karena tidak ada dokter-dokter teologi, tapi kegagalan gereja yang paling fatal dogma itu membuat murid Yesus tidak pernah bisa belajar hal yang baru. Begitu ada hal-hal yang baru yang Roh Kudus bawa ke dalam gereja, maka para tokoh-tokoh pemimpin ini berkata sesat. Maka itu gereja pengajarannya hanya pengulangan karena dogma. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau menyebut kata doktrin atau dogma, itu hal yang baru atau hal yang lama? Nah, ini masalah. Ketika gereja terkotak, terkumpul dengan dogma, maka hal-hal baru tidak pernah muncul dalam gereja. Hampir 30 tahun yang lalu, tolong yang belajar manajemen, yang belajar teknologi informasi, saya mau tanya, yang belajar ilmu pengetahuan apa saja, dunia kedokteran, dunia fisika, dunia modeling, dunia kuliner, dunia mode, apa saja, tolong jawab. Mereka selalu menginovasi diri, nggak selalu ada hal baru atau tidak? Ya. Jawab, ada tidak? Ada. Iya. Lihat yang namanya teknologi. Kalau ada di antara kita pergi ke toko HP, lalu begini pertanyaannya, saya mau cari HP yang terbaru. Ada nggak HP terbaru? Tidak ada. Sebab HP terbaru di toko itu sudah ketinggalan, sebab di pabriknya sudah memproduksi yang baru lagi.
10 tahun yang lalu, kalau orang beli HP baru, itu setahun masih disebut baru. Tapi sekarang, kalau kita beli HP terbaru, mahal. Paling lama umurnya 3 bulan sudah kepada 2 bulan. Betul atau Betul. Nah, ini yang namanya pelajaran hal-hal baru. Tapi ketika gereja terjebak dengan doktrin dan dogma, tidak ada yang baru. Hanya mengulangi yang dulu dan yang dulu. Betul atau tidak? Nah, inilah keberhasilan setan menipu gereja. Maka itu Tuhan sedih karena kita tidak ingin mengenal hal-hal baru. Maaf, saya lihat beberapa orang masih main HP. Tolong hentikan, kita belajar. Ayo semuanya main HP, hentikan. Maka itu saya kalau ngajar minta multimedia harus tayangkan ayat di layar untuk menghindari saudara main HP. Oh, saya lihat Alkitab belum tentu, awas. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Ini masalah. Stop semuanya, main sosial media, belajar. Ini waktunya belajar. Sampai pada kalimat ini, ternyata 99% gereja, jangan marah saya katakan, tidak belajar hal-hal baru. Selalu yang dulu dan yang dulu. Karena dogma dan dogma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa. Maka itu saya mendahului dengan konsep ini. Ternyata sangat banyak kesalahan kita tentang doa di dalam gereja. Saya mulai dengan kalimat ini. Mari kita doakan. Pernah dengar kalimat itu? Mari kita doakan. Coba kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita mengajak orang untuk berdoa, mendoakan seseorang atau mendoakan satu keluarga, pernahkah kita menyadari kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan apa? Nah, ini kita belajar. Kalau saudara nggak kerjasama dengan saya kasih tahu malam ini kami janji dengan anak-anak makan berapa. Kalau saudara nggak mau belajar, saya akan dulu. Saya mau. Serius. Kalau kita mendoakan seseorang, entah yang sakit, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, kita itu bilang apa kepada Tuhan? Minta Tuhan sembuh, berbuat sesuatu. Kita menyuruh Tuhan mengerjakan sesuatu untuk orang yang kita doakan. Tolong jawab baik-baik. Dalam kondisi mari kita doakan. Jadi yang berdoa untuk si A, si B, si C dan seterusnya dengan Tuhan yang kita berdoa kepadanya, jujur jawab. Posisinya siapa hamba, siapa Tuhan. Dan doa Tuhan. Yang doa jadi Tuhan. Lo ngerti gak pertanyaannya? Aja Pak. Mari kita doakan. Maka kita menyuruh
untuk buat sesuatu buat yang kita. Tolong yang belakang juga jawab ya. Maka itu pertanyaan saya, posisinya siapa hamba, siapa Tuhan? Tolong cepat. Kalau saudara nggak bersuara, saya belum betul. Saya nggak mau buang waktu. Siapa yang jadi hamba, siapa yang jadi Tuhan? Yang berdoa jadi Tuhan. Bukan jadi hamba. Yang berdoa jadi apa? Tuhan. Jadi Tuhan. Tuhannya jadi Hamba. hamba karena Disuruh-suruh. Ini yang gereja nggak tahu. Maaf tadi siang berapa banyak orang yang minta saya berdoa. Saya bilang yang menjawab doa keperluan bukan karena Tuhan mendengar doa saya. Tidak. Ya. Nah, saya meneliti mengapa ada konsep ini di dalam gereja. Bahkan tidak, tolong multimedia siapkan Yakobus 5:16. Karena ada kesalahan mengerti ayat ini. Apalagi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dianggap luar biasa, orang banyak kenceng dan macam-macam, minta dia doakan, minta dia doakan. Saya dulu nggak ngerti salahnya di mana. Ternyata salahnya di ayat ini. Yakobus 5:16. Maaf ya, tolong jawab lagi. Selama saudara menjadi Kristen dan berapa ratus kali mendengar pendeta khotbah tentang Yakobus 5:16, saya minta jawab. Biasanya para pengkhotbah itu mengkhotbahkan lengkap satu ayat ini atau cuma diambil separuh? Cuma 16 doang. Ayo, diambil separuh atau semua ayat ini? Separuh, yang mana? Supaya kamu Itu dia sebab doa orang yang benar bila dia yakin didoakan sebesar kuasanya. Berapa puluh tahun yang lalu saya baru mengerti iblis menyelewengkan ayat. Karena ada ayat yang cuma dipotong dan tidak lengkap. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, konsep orang benar itu dianggap hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa. Salah. Ternyata harus dimulai dari kalimat pertama. Coba baca kalimat pertama ayat 16. 1, 2, 3. karena Nah, karena itu kata karena itu menunjukkan sebuah alasan kapan saudara dan saya jadi orang benar. Karena karena itu hendaklah dan ganti saya kita. Enggak ya? Karena itu hendaklah kita semua saling ayo saling apa? Mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Nah, ini yang membuat bingung. Bukan supaya kamu sembuh, tapi sama sembuh itu terjadi karena kita benar. Betul tidak? betul. Orang yang tidak benar hidupnya, doanya didengar tidak? Tidak. Nah, ini yang salah. Maka harusnya begini ya. Kalau kita menggunakan kata sembuh, saya akan ganti. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang sembuh. Terus kan, bila dengan yakin didoakan maka Besar kuasanya. besar kuasa. Tapi kalau kita mau pakai kata benar, bacanya harus teliti. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Maka doanya orang benar. Nah, ini
Jadi doa orang benar itu bukan siapa Tuhan A si pendeta B, bukan. Siapa yang harusnya benar? Yang mengampuni. Siapa yang harusnya benar? Saling mengaku dosa. Pelan-pelan. Apakah Tuhan akan menuruti, akan taat kepada doanya para pendeta saja? Lu jawab. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah Tuhan hanya akan menuruti doanya hamba Tuhan A, hamba B, pendeta C, pendeta D karena kita melihat hamba-hamba Tuhan luar biasa? Apa begitu? Jawab. Tidak. Nah, jadi siapapun yang berdoa, kalau yang didoakan hidupnya nggak benar, terus Akan benar. apakah orang ini akan mengalami sesuatu? Tidak. Dijawab, tidak. Maka itu saudara mulai hari ini stop mendoakan orang lain. Ternyata bukan itu kehendak Tuhan. Jadikan diri kita ini benar. Ternyata untuk menjadi diri kita benar supaya doa kita berkuasa, cuma lakukan dua hal. Satu apa? Dapat kita Saling mengakui dosa. Dapat kita bagaimana? Mengaku dosa. Nah, saya tanya dulu, mana lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ngaku dosa ke saudara? Tuhan. Alasannya ada dua. Ngaku dosa ke Tuhan, Tuhan nggak kelihatan. Maka itu lebih enak. Alasan kedua, kenapa ngaku dosa ke Tuhan lebih enak? Karena Tuhan mulutnya nggak ember kayak mulut kita. Tidak Carlota. Betul? Tapi ini prinsipnya. Saudara dan saya tidak boleh hanya mengaku dosa ke Tuhan, tapi ke orang lain. Tanya anak-anak saya ini. Berapa kali saya bersalah kepada mereka? Saya ngaku dosa. Apa salah? Nah, iblis paling tidak suka ketulusan dan kejujuran. Katakan Amin. Kenapa? Karena kalau kita tulus, kita jujur, doa kita itu luar biasa. Amin. Amin. Saya ulangi, kalau kita tulus, kita jujur, doa kita itu luar biasa. Nah, setelah saling mengaku dosa, baru terjadi saling Mengampuni. mendoakan, saling menguatkan. Nanti saya akan kembali ke sini. Multimedia Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Supaya mulai hari ini tidak ada lagi kita saling minta mendoakan. Enggak, itu enggak bisa. Saya ulangi lagi sebelum kita terus. Tuhan tidak akan menuruti doa pendeta A, B, C, dan D untuk menolong kita. Betul atau salah kalimat itu? Tuhan itu Tuhan yang berdoa. Nggak bisa kita atur seenak kita. Semua yang menentukan adalah diri kita. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini penegasan. Lalu apa yang menyebabkan kita terpisah dengan Dia? Ayat 2, 1, 2, 3. Yang merupakan pemisahan antara kita dengan Tuhan adalah Kejahatan. segala kejahatan kita, dan yang membuat Yahweh menyembunyikan diri itu karena terhadap kita, sehingga Ia tidak mendengar segala dosa.
doakan ini ada pemisah dengan Tuhan. Walaupun nama Tuhan yang belum rapat, akan Tuhan jawab doanya si pendeta karena punya kuasa. Lo coba jawab, akan Tuhan jawab doanya? Mana suaranya? Akan Tuhan jawab doanya si pendeta ini untuk si ABD yang hidupnya gak benar? Nah. Jadi yang menentukan kita ini benar atau tidak, si pendeta atau diri kita sendiri. Ini dia. Mari kita doakan Manado. Wah, doa syafaat, doa penilai. Saudara, bukan itu yang Tuhan. Kalau kita ingin mendoakan Manado supaya ada kesejahteraan, kita datangi daerah-daerah bermasalah. Tadi siang dalam seminar saya sebut satu daerah Pasar Arulasa. Dan ternyata tadi pas makan siang ada 2 orang datang kepada saya menunjukkan makin kacau di Pasar Arulasa dengan kejahatan yang berbeda. Nah, jadi kita nggak perlu datang ke Pasar Arulasa doa penting ini nggak bisa. Kita harus melayani orang-orang yang hidupnya hancur di daerah ini. Ini yang perlu. Jadi doa keliling, doa sekota, ya jangan doa sekota, jangan doa nasional, jangan doa pelajar. Itu cuma membuang waktu. Karena Tuhan gak bisa kita perintah dengan doa kita. Setuju gak kalimat ini? Bisa tunjuk juga? Oke. Lanjut Yohanes 2 ayat 23 ayat 24 dan 25. Mulai 23. Yohanes 2 mulai 23, 24, 25. Pelan-pelan ya. Nah, pasti saudara akan kaget kalau ini baru saudara ketahui. 23 mulai 23, 24, 25. Cukup. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara kita selalu Tuhan banyak orang percaya dalam namanya. Senang gak mendengar berita banyak orang percaya dalam nama Yesus? Senang ya? Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus tidak senang, tidak suka kalau banyak orang percaya kepada Dia dalam namanya? Karena, ayo baca karena. Nah, kalau saya pakai bahasa sekarang, ternyata banyak orang percaya dalam nama Yesus karena tiap hari dapat makan gratis. Ya, mujizat. Nah, ini yang tidak boleh. Motivasi kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena bisa kaya, bisa ini, bisa itu, salah. Mengikut Yesus itu pikul sama. Tadi dengan lagu semangat, padahal lagunya harusnya iramanya bukan begitu, tapi diubah menjadi semangat kan? Ya, itu kan lagu. Ya, nah, tahu nggak iramanya? Tapi luar biasa tadi. Jadi semangat. Apakah betul kalau Tuhan memimpin kita itu pasti selamat sampai tujuan? Pasti bingung bukannya? Belum tentu. Kenapa? Karena banyak yang dipimpin keras kepala. Yang ketiga, ya. Tuhan Yesus pasti memimpin kita karena Dia sayang. Tapi pertanyaannya, dipimpin mau nurut gak? Kepala batu. Ayo, lebih banyak nurut atau lebih banyak melawannya? Kalau dipimpin. Lawan. Nah, maka itu periksa diri kita.
Ayat 24. Mengapa terjadi hal yang tidak baik ini untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus? Lihat ayat 24. Tetapi, stop. Kalau ada kata tetapi di antara dua kalimat, itu menunjukkan apa? Ini cara belajar. Tetapi, kalau ada kata tetapi menghubungkan dua kalimat, itu menunjukkan apa? Cepetan. Ada kontradiksi, ada yang berlawanan. Tetapi banyak Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Penekanannya karena percaya. Ini masalah. Karena Tuhan Yesus mengenal kita semua. Saya beri ilustrasi. Orang Manado pasti tahu bukan siapa gubernur saudara. Saya tanya ya nanti. Apalagi kita ada di gerakan rumah gubernur ini. Pertanyaan. Apakah Bapak Gubernur kenal saudara semua? Tidak. Cuma Randy yang dikenal. Ayo. Cepat jawab. Apakah Bapak Gubernur kenal? Tidak. Berdosa. Tidak. Walaupun satu orang pasti kenal? Tidak. Lanjut. Kalau saudara tiba-tiba harus pergi meninggalkan mendadak, sehingga tidak ada persiapan, mau titip siapa kunci rumah. Apa persyaratan yang saudara cari orang yang bisa dititipi kunci rumah saudara? Dipercaya, kenal, kenal, dekat. Ilustrasi saya begini. Seandainya saudara punya tetangga pas di sebelah kanan rumah saudara, dan tetangga ini mantan maling, tapi selama 25 tahun terakhir dia nggak pernah maling lagi. Berarti dia tekan kunci? Saya tanya, berarti dia tekan kunci rumah pada mantan maling ini? Tidak. Saya tanya cepat jawab. Tidak. Enggak. Walaupun dia sudah berhenti maling sejak kapan? 25 tahun yang lalu. Berarti nggak ilustrasi. Ternyata hanya percaya dengan Yesus bukan jaminan dia akan mempercayakan dirinya kepada kita. Alasannya karena dia kenal kita semua. Maaf, kata mengenal di sini bisa positif, bisa negatif. Betul atau tidak? Misalnya, saudara punya tetangga suka utang, ini orang utang usaha. Suatu hari ada orang mau cari tetangga saudara, tapi nggak ketemu rumah dan ketemunya saudara. Terus ditanya ini, apakah ibu bapak kenal bapak A atau ibu A ini? Oh, kenal sekali. Ini negatif atau positif? Oh, kenal sekali. Coba jawab, ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Jadi kenalnya karena Utang. Jelek. Utang. Ayo, kenalnya karena suka Utang. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana Tuhan Yesus mengenal kita? Bisa negatif, bisa positif. Berarti ayat 25. Ayat 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu apa? Orang pun. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang si A, si B, si C, sebab Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya. Saya beri contoh. Misalnya di gereja saudara ada orang kaya yang kalau memberi persembahan, juta
juta orang kaya. Satu hari orang kaya ini punya masalah. Biasanya doanya gereja Tuhan, Engkau layak dia, Engkau layak tolong orang. Karena dia telah memberi persembahan luar biasa. Menurut ayat 25, Tuhan Yesus perlu koneksi untuk mengenal si A, si B, si C ini. Jawab cepat. Enggak. Saudara jujur ya. Jadi sampai di ayat ini, penting gak kita mendoakan orang lain? Tidak. Loh ya, jangan diam semua. Penting gak kita mendoakan orang lain? Tidak. Tidak penting lagi. Tidak penting karena Tuhan tahu si dengan teliti. Jadi kalau Tuhan menjawab doa, bukan karena yang mendoakan, tapi karena yang berdoa. Yang didoakan ini sudah benar atau belum? Saya beri contoh lagi. Sebut 5 pendeta hebat yang saudara kenal. Jangan dibuat masuk rekamannya. Suaranya masuk. Suaranya masuk. Dengar. Sebut 5 pendeta hebat yang saudara kenal. Lalu diminta untuk mendoakan satu keluarga yang sedang bermasalah besar. Tapi kalau di mata Tuhan, keluarga ini tidak benar. Apakah Tuhan akan menurut pada doanya 5 pendeta hebat ini? Tidak. Jawab, tidak. Maka itu jangan buang-buang waktu untuk mendoakan orang. Suruh dia doa sendiri, hubungan dengan Tuhan sambil memeriksa hidupnya. Aku sudah benar. Nah, saya percaya pasti banyak yang shock mendengar kebenaran. Tapi saya tanya, saya berkata benar atau salah di luar Alkitab? Mana jawabannya? Saya berkata benar atau salah yang nggak sesuai Alkitab? Ini yang saya ajarkan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi bukan doa kita yang Tuhan jawab untuk si A, si B, si C. Tapi doanya si A, si B, si C ini yang akan menentukan Tuhan urusannya bagaimana. Jadi sudah lama sekali saya tidak pernah mendoakan orang. Kamu doa sendiri. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Setuju ya? Setuju. Nah ini yang kita nggak tahu selama ini. Ayo mulai hari ini kita itu benar di depan. Nah sekarang bagaimana cara doa yang benar? Kita buka Kejadian 16 mulai ayat 18. Kejadian 16 mulai ayat 18. Di layar tidak ada tema, tapi tolong lihat di Alkitab saudara ada tema. Apa temanya ayat 18 Kejadian 16? Oh, nggak ada Kejadian. Oh, saya salah maaf. Kejadian. Doa syafaat Abraham untuk Sodom itu kejadian berapa? Oh, 18 ayat 16. Maaf, saya salah. Ya, 16 salah. Ya. Judulnya apa di Alkitab saudara? Loh, saya tanya, apa judul Kejadian 18 ayat 16? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ternyata di perikop ini, pasal itu tidak ada doa Abraham sama sekali. Lalu kenapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menulis doa syafaat Abraham untuk Sodom? Karena konsep doanya jadi tidak ada doa. Yang ada Abraham diskusi dengan Tuhan dan naik gunung, tawar menawar. Masih ingat? Saya tanya masih ingat?
seperti Abraham minta kemurahan Tuhan supaya Allah keponakannya itu tidak ikut dihukum. Maka itu ketika Yahweh Tuhan melihat imannya Abraham luar biasa. Kita lihat. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu? Ada di ayat 1. Yahweh Tuhan bersama dua malaikatnya siang itu mendatangi Abraham. Nah, setelah tugas pertama selesai, Sarah istrimu yang disebut Mandul tahun depan akan melahirkan anak. Selesai. Lalu Yahweh Tuhan bersama dua malaikatnya meninggalkan rumah Abraham pergi ke arah Sodom. Titik koma Abraham bagi malaikat Tuhan. Wajar gak kita mengantar tamu kita sampai di luar rumah? Wajar. Apalagi namanya ini pencipta alam semesta. Abraham harus mengantar. Begitu sampai di halaman rumah, ayat 17, berpikirlah yang tiba-tiba tamu kita sudah pamit pulang, lalu stop di depan rumah kita. Kita langsung pikir apa? Ayo, kalau kita punya tamu sudah pamit, kita antar keluar, tiba-tiba mereka diam. Apa yang muncul di pikiran kita? Ketinggalan. Kita yang gak pernah terima tamu ini orang. Kita mikir apa kalau mereka tiba-tiba diam di sini? Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Dan memang betul, ada yang ketinggalan, tapi bukan benda, bukan barang. Apa yang ketinggalan? Begini, berpikirlah yang jadi Tuhan berhenti sejenak. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang sedang kulakukan untuk Sodom ini? Saya tanya, ada perasaan apa di hati Yahweh Tuhan kalau dia punya rencana untuk ke Sodom, tapi Abraham sahabatnya tidak diajak berunding? Muncul perasaan apa di hati Yahweh Tuhan? Ini penting. Kalau saudara bisa mengerti perasaan Yahweh Tuhan ini, doa kita berubah. Apakah aku akan menyembunyikan kepada sahabat ini yang hendak melakukan ini? Ayo, ada perasaan apa? Cepat. Bersalah. Rasa bersalah. Ini saya yakin. Nah, jadi doa itu bukan, coba kalau saudara setuju, tertawalah yang kencang. Ternyata doa gereja itu isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Betul atau salah? Betul. Nah, itu salah. Doa yang benar itu diskusi, berunding. Karena kita sahabatnya. Jadi Tuhan rasa bersalah kalau rencana yang tidak diberitahukan. Ada apa? Ini masih ngomong dalam hati. Ayat 21, langsung aja. Ayat 21. Jadi tolong besok malam juga ujian jangan terlalu panjang. Karena saya kalau ngajar waktu minimal 1 jam. Saya minta juga besok supaya Teddy bisa punya kesempatan, ya. Oh, ayat 22. Jadi dari ayat 18 sampai 21 itu Yahweh masih berunding dengan dirinya sendiri. Setelah selesai, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi baca Abraham bagaimana? Oke, saya minta peragaan. Kalau saya Abraham, lalu Yahweh Tuhan di depan saya,
menghadap ke sana. Posisi Abraham di mana Tuhan? Ayo, posisi Abraham di mananya yang Tuhan? Oh, itu tertulis jelas begitu. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Allah. Ini ngapain? Abraham bikin apa? Loh, ayo mikir sudah. Berunding. Bikin apa? Berunding. Nggak dengar? Berunding. Bukan. Posisi. Oh. Jelas deh. Abraham tetap berdiri di hadapan Yahweh. Jadi posisinya bagaimana antara Yahweh dengan Abraham? Berhadapan. Dengan tujuan Berunding. melarang pergi ke Sodom. Oh. Loh, iya begitu. Oke, saya beri ilustrasi. Sedekat-dekatnya saudara dengan Bapak Gubernur saudara. Ketika suatu hari Bapak Gubernur sedang emosi, terus saudara berdiri dan Habis baterai. Baterai habis. Oh. Anti balik. tes, Ah. tes. Boleh bang. Harus baterai. Harus baterai. Anti baterai. Tes 1, 2, atas. Saudara, ini doa yang Tuhan cari. Bukan hanya melontarkan kata-kata saudara, diskusi. Misalnya gini, saudara diminta mendoakan si A sakit, itu tidak boleh langsung dalam nama Yesus, aku usah penyakit ini. Tanya dia. Secara medis, hampir 70% orang sakit itu karena mulutnya rakus. Betul gitu. Betul. Nah, jadi kita tanya. Maka itu kalau orang sakit ke dokter, pertanyaan pertama para dokter kepada pasien bukan begini, kamu mau berapa mata duit. Yang dokter tanya, pola makan saudara bagaimana? Ya toh itu pertanyaan. Nah, jadi kalau ada orang sakit minta didoakan, kita tak mendoakan supaya Tuhan bekerja menyembuhkan. Ajari orang ini hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah pola makan, tanya kedua, kamu masih ada bersama ini? Kalau kita masih punya dendam pada si A, si B, si C, doa puasa pun Tuhan tak dengar. Betul atau salah? Betul. Itu. Jadi itu cara mendoakan. Saudara, ada dengar kabar, oh keluarga A mau cerai, ayo kita doakan. Dalam Yesus, Romo jangan pergi. Bukan begitu cara mendoakan. Datangi keluarga ini, ajak suami istri yang bercerai duduk, bacakan firman Tuhan. Inilah yang dilakukan suami, ini yang dilakukan istri. Lalu kita tanya pada dua orang yang bercerai ini, mana yang kamu lakukan? Setelah mereka tahu kesalahan masing-masing, harus suruh dosa, minta ampun, bertobat, pasti nggak jadi cerai. Jadi bukan kita tengking kalau perceraian, hidupnya berubah. Nah, setelah itu lihat ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata. Jadi Tuhan diingatkan oleh Abraham, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan jawab, enggak. Aku gak sekejam itu. Aku gak sejahat itu. Lalu tawar benar. Jadi ya Tuhan, kalau ada 50 orang benar di negeri ini, ayat 24 ayatnya,
Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah kau akan melenyapkan tempat itu dan tidak akan mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jawabnya apa? Baca. Jauh daripadaku menurut untuk berbuat demikian. Jauh. Aku nggak seperti itu. Kalau ada 50 orang benar di negeri ini, nggak akan maju. Tapi pertanyaan, 5 saja nggak satu. Lot, istrinya dan 2 anak. Dan yang asal Lot di sana sekian tahun, hidup mereka nggak taat kepada Allah. Maka itu seperti istilah kuota yang diajukan Abraham kepada Yahweh Tuhan tidak terpenuhi. Maka dia dihancur, maka Tuhan menghancurkan. Tapi yang aneh, nanti baca di rumahnya karena waktunya habis. Lalu Lot bersama keluarganya disuruh lari oleh malaikat ke gunung di depan. Ya nanti baca, ini luar biasa. Lalu Lot tawar lagi kepada Tuhan, berkata kepada malaikat, Tuhan, aku laki-laki bisa lari cepat sejauh itu, tapi ini 3 cewek, istriku dan 2 anakku yang perempuan. Nggak mungkin kami bisa sampai ke gunung itu. Terus Lot, ayo siapa ingat tawaran di kota itu? Ada kota apa? Ayo belajar Alkitab. Nah ini kebanyakan doktrin dogma sampai nggak tahu. Ada kota apa? Kota itu kecil. Soal. Nah, baca baik-baik nanti diri. Lot berkata kepada malaikat, boleh nggak kami lari ke kota itu karena nggak sampai ke gunung itu? Yahweh menjawab lewat malaikat, boleh. Maka itu ada kalimat firman ini nanti saya baca. Maka Yahweh Tuhan tidak ikut menghancurkan Soar karena ada Lot dan keluarganya di sana. Jadi pertanyaan, seharusnya Soar dihukum juga tidak? Ya. Jawab, dihukum juga tidak? Hukum. Iya, tapi karena ada Lot. Bahkan istilah saya, Lot ini cuma setengah benar, benar-benar 100%. Karena hidupnya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi toh bisa menyelamatkan satu kota kecil. Coba pakai angka. Kalau 50 orang benar bisa menyelamatkan 2 negeri, Sodom dan Gomora. Lalu Lot yang tinggal 3 karena istrinya mati, itu bisa menyelamatkan Soar. Kota itu kecil, penduduknya nggak banyak. Dan inilah doa yang wajar. Jadi mulai hari ini, jangan sekali-kali minta doa keliling, doakan saya, doakan keluarga saya. Saudara boleh cari pendeta siapa saja, nggak akan Tuhan jawab. Sebelum Benar. Ayo sebelum yang didoakan ini hidup. Benar. Benar di hadapan Tuhan. Jadi sekarang mengerti salah apa benar? Mari kita doa. Salah. Loh, salah atau benar? Salah. Salah. Yang terakhir, ada orang susah, nggak bisa makan, datang. Ada orang sakit, datang. Mari kita doa. Ini hal yang salah. Seharusnya saudara dan saya yang menolong orang susah dan menolong orang sakit ini. Tolongnya bagaimana? Kalau orang ini nggak bisa makan, ya kita kasih. Kalau orang ini sakit nggak punya BPJS, ya kita urusan BPJS-nya. Nggak ada yang aneh, pelit. Ya betul nggak? Jadi bukan mari kita doakan, kita tolong.
ini ayat terakhir. Amsal 3 ayat 27 28. Dan siapa yang mengusik lagu tadi, lagu berikut? Siap? Sudah? Mazmur Imam Amsal 3 27 28. Lihat. Nah, ada kalimat Amsal. Janganlah menahan kebaikan untuk baca. Untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal baca. Ayo padahal kita mampu melakukan. Jadi kalau ada orang susah masalah makan kesulitan ini dan kita punya yang mereka minta, jangan doa lagi. Tuhan tolong orang ini. Salah atau betul? Salah. Salah. Harusnya kita yang melakukan. Ayat 28. Janganlah kita ngapain? Berkata kepada sesama yang sedang susah, pergilah dan kembalilah, besok akan pulang. Kalimat berikut, sedangkan yang diminta ada pada kita. Jadi kalau kita punya dan bisa menolong orang, dan orang itu sedang perlu dan kita tahu, jangan doa. Mari kita doa. Harusnya Langsung tolong. Harusnya apa? Langsung Kita tolong. harus tolong. Jangan suruh Tuhan lagi yang bekerja. Jujur, berarti selama ini kita sering salah. Sering. Dijawab sering salah. Sering. Sangat salah. Karena kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi Rabb. Mari kita sungguh-sungguh mau berubah mulai hari ini. Amin. Saya tanya mau berubah. Mau. Jadi apakah betul karena doanya si A, si B, si pendeta A, pendeta B, maka Tuhan jawab doa? Tidak. Tidak. Tapi Diri kita sendiri. sendiri harus berubah. Amin. Coba colek kiri kanan. Itu benar yang berubah ya mulai hari ini. Ayo. Ya semuanya. Oke, kalau berkata kita semuanya. Haleluya.